Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membuat renungan ini dalam rangka Hari Kartini 21 April 2021. Dan saya mengambil tema renungan hari ini adalah menjadi penolong yang sepadan. Saudara-saudaraku, beberapa hari yang lalu, anak tetangga saya laki-laki SD bermain sepeda di depan rumah. Ketika dia bermain sepeda, ada anak tetangga yang lain perempuan yang sedang berdiri di depan rumahnya. Dan kemudian anak laki-laki ini mengajak untuk bermain bersepeda dengannya. Namun jawaban anak perempuan itu demikian, enggak, anak perempuan kan harus di rumah. Saudara-saudara, saya tidak tahu persis apa maksud dari pertanyaan atau jawaban dari anak perempuan ini. Tapi memang ada banyak kisah di mana kita mendengar cerita laki-laki dan perempuan dibedakan karena peran dan apa yang dikerjakannya. Dan itulah yang dimaksud dengan persoalan gender. Persoalan gender yang saya maksudkan adalah kita melakukan sesuatu berdasarkan jenis kelamin. Seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena dia laki-laki atau karena dia perempuan. Misalnya, kita melarang anak laki-laki memasak karena itu perempuan, karena itu adalah yang dilakukan oleh perempuan. Atau kita melarang anak kita perempuan untuk memanjat atau naik pohon, karena itu adalah pekerjaan perempuan. Tapi banyak lagi yang kita dapat sebut. Misalnya, dan ini kita bisa lihat dari jejak digital. Ketika atlet voli yang juga seorang tentara yang bernama Aprilia Santini Manganang oleh pengadilan resmi berganti menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Keputusan pengadilan ini membuat Aprilio merasa sangat gembira. Dia terharu. Rasa harunya itu kemudian diungkapkan dengan tangisan. Namun ketika dia menangis, sang hakim yang seorang perempuan bilang begini kira-kira, "Sudah, kamu jangan menangis. Kamu sekarang sudah laki-laki." Saudaraku, apakah laki-laki tidak boleh menangis? Dan perempuan boleh? Bukankah menangis sama seperti sedih, tertawa, yang menjadi ungkapan ekspresi manusia kita terhadap apa yang kita alami? Ketika gempa di Nusa Tenggara Timur, saya melihat gambar Jokowi terharu mengusapkan wajahnya yang mungkin ada air matanya. Dia menangis terhadap peristiwa di Nusa Tenggara Timur yang memang sedang kena bencana. Atau saudara-saudara, kita tertawa melihat seorang tentara berbadan tegap, laki-laki, yang ketakutan karena jarum suntik saat dia hendak menerima vaksin. Padahal dia sedang fobia, sedang sakit. Dan fobia atau sakit bisa mengenai siapa saja, laki-laki atau perempuan. Karena itu, kita bisa melihat seseorang takut karena hewan tertentu, benda-benda tertentu, ketinggian, dan sebagainya.
Mungkin orang tentara ini fobia takut karena ketika kecil dia sering ditakut-takuti oleh orang tuanya. Nanti saya suntik, nanti dokter suntik, dan kemudian itu menjadi penyakit. Oleh karena itu hati-hati, jangan terlalu mudah menakut-nakuti anak-anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa dapat menyebut yang lain. Contoh-contoh di mana persoalan gender ada di tengah-tengah kita. Manusia dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, bukan berdasarkan apa yang ia sukai dan apa yang menjadi talentanya. Dan ini sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, atau mungkin berabad-abad tahun, yang telah membentuk pola pikir kita, dan kemudian menjadi sebuah budaya, di mana perempuan diletakkan dalam posisi yang rendah, dan laki-laki di dalam posisi yang lebih tinggi. Dan kadang-kadang kita terima itu sebagai sebuah kodrat. Sudah kodratnya perempuan dan sejenisnya. Saya katakan tidak. Kodrat perempuan hanya dua. Ia bisa melahirkan dan bisa menyusui. Yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan selain itu, bukan kodrat. Itu bentukan masyarakat, bentukan budaya kita yang memang harus disingkirkan. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa persoalan gender ini selalu menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan. Ia tidak adil sekali lagi karena perempuan selalu dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Dan ketidakadilan selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Lantas apa yang akan kita lakukan? Kita harus mengubah pola pikir dan sikap kita tentang relasi antara perempuan dan laki-laki. Dan mari kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang relasi antara perempuan dan laki-laki, seperti yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 yang tertulis begini. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata menjadi penolong yang sepadan artinya antara laki-laki dan dengan perempuan adalah sepadan, setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Mereka adalah setara. Benar bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama, tetapi perbedaan mereka tidak hierarkis, melainkan perbedaan mereka lebih pada yang satu melengkapi yang lain, sehingga dengan kehadiran yang lain kita menjadi lebih sempurna, dan karena itu kita harus bertolong-tolongan. Saudara-saudaraku, hari ini adalah hari Kartini. Ibu Kartini telah memulai perjuangan untuk membangun kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Mari kita ikut berjuang bersama dengan Kartini dan Kartini-Kartini yang lain, membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki dapat melakukan apa yang mereka rindukan dan harapkan tentang dirinya dan cita-citanya, tanpa ada larangan yang menyebutkan ini hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan ini hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Tidak. Anda bisa mewujudkan impian Anda seperti apa yang Anda inginkan dari diri Anda. Yang penting, hiduplah bertolong-tolongan dan setiap orang adalah sepadan, setara. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, termasuk anak-anak kita. Tuhan memberkati. Amin.